bos yang meriah, tepuk tangan dengan dipukulnya lembaga rangkaian acara Madrasah Kader Nahdlatul Ulama ISNU Provinsi Bali secara resmi telah dibuka. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang hangat. Madrasah Kader Nahdlatul Ulama ini pertama sudah saya sampaikan tadi bahwa ini adalah amanah Muktamar 33 yang di Jombang, yang Muktamar ke-15 yang menyaratkan bahwa pelaksanaan harus dilakukan untuk kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama, khususnya di struktural. Penting agar gerakan NU itu harus terstruktur dari atas sampai bawah. Dari mulai PB sampai ke bawah, begitu juga Banomnya. Kalau sudah gerakannya seiring senada, strukturalnya, maka NU itu akan seragam dalam gerakannya. Jadi pemahamannya juga seragam, juga pelaksanaan juga seragam. Hari ini kalau kaitannya pertanyaan tadi ada rasa ini dan sebagainya itu, bahwa ini kan banyak masukan. Jadi pemikiran dari media sosial dan lain sebagainya itu yang membuat berpengaruh dalam pikiran-pikiran dan gerakan para NU. Kemudian ketidakpahaman tentang NU. Sekarang ini generasi yang hampir tidak paham tentang NU. Kenapa NU? Kenapa saya ber-NU? Kenapa amaliyah? Nah, kita pahamkan dalam MKNU ini bahwa NU itu bukan hanya bicara amaliyah. Jadi amaliyahnya kalau sudah kunut, menakiban, maulidan, tidak hanya sekedar itu. Karena beberapa kelompok agama yang lain juga melakukan hal yang sama. Karena makanya NU itu bukan hanya bicara amaliyah, maka dihacara fikroh. Pikirannya seperti apa? Dan harokoh. Nah itulah MKNU untuk menyelaraskan itu. Bagaimana amaliyahnya, bagaimana fikrohnya, bagaimana harokohnya, gerakannya. Harakahnya adalah bagaimana himayatul ummah, ya kan? Menjaga umat, himayatul Islam, himayatul negara, kebangsaan ini yang harus dijaga, ada 3 gitu. Nah, MKNU ini juga ada juga selain untuk perbaikan keumatan, juga untuk perbaikan efektivitas berorganisasi. Bagaimana organisasinya efektif. Jadi jadi organisasi itu bukan hanya dia paham bagaimana berorganisasi, bagaimana ber-NU. Nah, sehingga organisasi ini ada 3 hal ya, efektif ada individual perception, nanti ada dijelaskan dalam ini. Bahwa saya yakin bahwa NU itu diisi orang-orang hebat. Orang-orang hebat akan berkumpul situ. Tapi hanya menjadi individual perception. Ketika masuk organisasi, bukan lagi individual perception dia, bukan bahwa dia yang hebat, organisasinya harus hebat. Jadi tidak bicara siapa dan mengapa, tapi dia tidak bicara bahwa ketika berorganisasi masih namanya adalah Fadli Yasir. Bahwa saya yang hebat, tapi ketika masuk organisasi bahwa NU itu yang hebat. Nah, itulah makanya makna ber-MKNU ini. Juga kalau menurut pendapat Kiai Said, Ketua Umum PBNU, bahwa MKNU juga menjadi bagian, jadi seperti lemhanasnya NU. Jadi siapa mau masuk di struktur NU harus mengikuti MKNU. Memang wajib harus dilaksanakan itu, harus dilakukan. Karena banyak di struktural itu pingin masuk struktural itu karena pingin jabatan. Pingin jadi sekda, pingin wali kota, pingin jadi kanwil, pingin jadi komisioner. Jadi ketika diminta pertanggung berkhidmat di NU, dia nggak mau karena dia memang ingin mendapatkan papan nama saja. Ketika sudah dapat, mau berkhidmat tidak, dia tinggal gitu. Saya punya pengalaman banyak tokoh seperti itu yang masuk di organisasi, dia tidak paham organisasi, tidak tahu tentang organisasi, tentang NU, masuk hanya ingin jabatan, begitu dia jabatan ya sudah ditinggal. Itu yang banyak. Itu mungkin MKNU itu pentingnya itu. Di beberapa materi di MKNU itu
ada relasi dan respon NU terhadap negara. Jadi kita akan bicara tentang sejarah NU itu berdiri, kemudian bagaimana NU itu memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Kemudian di situ ada juga dengan relasi dan respon NU terhadap ideologi. Kita akan bicarakan ideologi-ideologi. Sehingga peserta itu paham, warga NU itu paham ideologi NU itu seperti apa, aswaji Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa. Makanya sangat penting bahwa kita akan diberikan pemahaman bagaimana bernegara, berideologi yang sesungguhnya Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu. Nah, MKN ini kan bukti dia mau berkhidmat. Karena 30 jam itu kan, 30 jam. Dan tidak boleh diwakilkan dan lain sebagainya. Makanya tadi ini saya adalah kaderisasi yang serius. Ada yang tidak lulus banyak. Kurang dari 30 jam batal. Jadi kalau dia ingin paham NU silahkan. Makanya NU itu ada 3 sasaran. Pertama yang sudah menjabat karena pelaksanaannya kan 2018 baru efektif dilaksanakan sejak 2000. Kan sudah ada yang mendapat SK dan menjabat. Wajib mengikuti MKNU yang menjabat ya, yang duduk di struktural. Yang kedua ingin menduduki struktural, ya kan. Nah yang ketiga adalah orang yang ingin tahu tentang NU. Jadi sasarannya silahkan saja. Jadi itu bukti bahwa dia ingin berkhidmat di NU. Dia baru NU, ya silahkan. Kalau ingin bukti bahwa dia ber-NU itu ayo ikutin. Kita kasih pemahaman bahwa NU itu seperti apa. Kita terbuka. Ya kan, terbuka untuk siapa saja yang ingin menyatakan bahwa dia NU, silahkan berkhidmat, luangkan waktunya, tidak boleh curi-curi waktu, harus full. Itulah bukti bagian dari konsekuen dia mau berkhidmat di NU.